Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat semua ya. Mungkin ada yang tidak masuk, izin atau sakit berhalangan masuk. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan berdoa yang dipimpin oleh Pak Guru sendiri. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk materi pada hari ini itu tentang tema cita-citaku, tema 6. Subtemanya itu aku dan cita-citaku. Mungkin sudah belajar kan tadi malam tentang materi ini, biar sedikit paham. Nah, nanti Pak Guru kan jelaskan enak, tidak semua saya jelaskan, kan kalian sudah belajar dari malam. Mungkin langsung saja ke materinya. Nah, baik, di sini materinya adalah tentang cita-citaku, cita-citaku, temanya itu aku dan cita-citaku. Nah, materi pembelajaran hari ini dalam tema tersebut itu puisi yang pertama, yang kedua tentang siklus makhluk hidup di sekitar kita. Yang pertama dulu ya, puisi. Kalian tahu puisi kan? Puisi itu suatu karya sastra yang mana di dalamnya itu baris pertama dan kedua itu disebut sambiran, baris ketiga dan keempat itu disebut isi. Mungkin kalian sudah membaca apa itu puisi, macam-macam puisi itu tersebut. Di dalam puisi itu di dalam puisi itu kata-katanya itu harus ada makna tersendiri, tujuannya untuk apa. Supaya jelas puisi itu ada maksud tersendirinya. Iramanya harus bagus, ritmanya harus pas. Itu puisi yang sering kalian buat itu puisi yang biasa, maksudnya biasa itu yang sering anak sekolah itu buat. Banyak itu jenis-jenis puisi apa, kandungan dari puisi apa, makna dari puisi itu apa, itu banyak, ada jenis-jenisnya tersendiri. Mungkin kalian membaca di buku tersebut. Selanjutnya mungkin sudah jelas ya tentang puisi tersebut. Untuk tugas nanti masalah puisi itu kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang siklus makhluk hidup di sekitar kita. Siklus makhluk hidup itu artinya tahapan perubahan terhadap manusia atau makhluk hidup semasa hidupnya. Maksudnya makhluk hidup itu semua, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu makhluk hidup. Pak Guru akan menjelaskan tentang siklus makhluk hidup, yaitu manusia. Manusia itu kan tidak mungkin ibu kalian melahirkan langsung besar, kan? Tidak mungkin. Itu ada siklusnya. Yang pertama sini lah. Ini kita di dalam kandungan
itu namanya janin. Tetapi itu ada prosesnya juga selama 9 bulan. Untuk masalah lebih detailnya itu nanti, bukan ranahnya kalian. Ini cuma saya gambarkan siklus yang biasa dijelaskan untuk anak-anak seusia kalian. Yang pertama itu janin. Ini selama 9 bulan di dalam kandungan seorang ibu kalian. Nah, itu namanya. Dan terus setelah 9 bulan kalian berada di perut ibu, nah, melahirkanlah ibu, namanya bayi. Nah, bayi ini lahir, itu namanya bayi. Setelah bayi umur 1 sampai 5 tahun, itu namanya balita. Balita 1 sampai 5. Nah, setelah 5 itu namanya balita. Setelah itu ada 2 ini, balita. Balita itu bayi 3 tahun. Untuk balita ini bayi 5 tahun. Singkatan. Setelah bayi kita beranjak ke remaja. Anak-anak. Anak-anak. Itu umur 7 sampai 10 tahun. Itu bisa dikatakan anak-anak. Ya kayak kalian ini anak-anak. Setelah anak-anak, fase selanjutnya itu namanya kalian disebut kalau sudah melewati namanya fase anak-anak 7 sampai 10 tahun, itu dikatakan remaja. Itu remaja itu kalau sekarang itu kelas SMP sudah, umur 12 sampai 16 itu sudah. 16. Setelah anak-anak remaja itu, setelah remaja fase selanjutnya itu dewasa. Nah, untuk dewasa ini seperti Pak Guru ini dewasa. Umur dewasa itu bisa dikatakan dewasa 20 ke atas, itu namanya dewasa. Kalau remaja 7 sampai 7 sampai 12, kalau enggak 16. Ya 7 sampai 16 itu remaja sudah, ada SMP. Nah, untuk 17 sampai 20 enggak ada. Nah, itu namanya pradewasa. Maksudnya sebelum ke sebelum ke dewasa, namanya sebelum pradewasa. Ya, itu 7 sampai 17 sampai 20. Setelah umur 20 kalian, itu namanya dewasa sudah. Pikirannya itu sudah dikatakan dewasa. Itu kayak Pak Guru ini sudah dewasa, umur 20 sampai 40 itu dikatakan dewasa. Setelah 40 itu fase selanjutnya manusia, itu dikatakan usia lanjut atau lansia. Nah, itu umur 40 sampai meninggal. Nah, itu nggak tahu kan umurnya. Pokoknya 40 ke atas itu sudah usia lanjut. Nah, itu mungkin ada yang kurang paham tentang yang saya jelaskan barusan. Kalau serasa paham, mungkin dicukupkan. Baiklah, pembelajaran pada hari ini sudah
dirasa cukup. Pak Guru sudah menjelaskan tentang puisi. Yang pertama, materi kedua itu tentang siklus makhluk hidup. Aslinya banyak siklus makhluk hidup itu. Cuma saya jelaskan tentang manusia. Hanya kan lebih mudah dipahami kata-katanya itu, kata-kata umum. Jadi kalian paham kalau siklus manusia, siklus hewan, siklus tumbuhan itu saya rasa untuk kalian itu agak sulit dipahami. Maka dari itu saya mengambil contoh siklus makhluk hidup tentang manusia. Kalau sudah dirasa cukup, kalian sudah paham, jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya, dan materi sekarang itu dipelajari biar lebih paham, biar lebih tahu lah tentang puisi itu apa, sama siklus makhluk hidup. Siklus itu tahap-tahap yang perubahan yang ada di manusia. Kan sudah saya jelaskan. Untuk puisi kan Pak Guru sudah bilang ada tugas membuat puisi dikumpulkan minggu depan. Pertemuan selanjutnya. Kalau sudah cukup, kalau sudah paham kalian, pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa belajar ya di rumah, sama orang tuanya suruh kayak tanya jawab lah, biar lebih mudah kalian memahami materi yang sudah dijelaskan sekarang dan juga pertemuan selanjutnya. Baiklah, kita tutup pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.